Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin membuat video pembelajaran mengenai strategi perkalian. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Ani Wahyuni dan teman saya Siti Aulia Hutagalung. Kami berasal dari jurusan PGMI 4 semester 5. Kami berasal dari grup G. Jadi, kami ingin menjelaskan mengenai tentang pengertian perkalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Apa sih yang diulang itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Berulang-ulang itu adalah angka yang sama diulang-ulang kembali sebanyak angka yang dilipatkan, yaitu sebanyak angka yang dikalikan. Jadi, yang diulang itu adalah angkanya secara berurutan. Kemudian, saya akan menjelaskan 4 cara mengajarkan perkalian kepada siswa. Yang pertama, dasar perkalian. Yang kedua, yaitu menggunakan garis perkalian. Yang ketiga, sifat komutatif. Dan yang keempat, yaitu menggunakan pola-pola khusus dalam perkalian. Baik, di sini kita masuki yang poin pertama, yang itu tentang dasar perkalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 cara mengajarkan perkalian, yaitu poin pertama yaitu mengenai dasar perkalian. Bagaimana contohnya dari dasar perkalian itu? Baik, saya akan mencontohkannya. 4 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya adalah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya diulang secara 4 kali. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu menggunakan garis perkalian. Kita buat garis perkalian dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat contohnya adalah 3 dikali 2 sama dengan. Jadi kita mulai dari angka 0. Di manakah jatuhnya? 1, 2, 3. Kita buat 1 kali. Kemudian kita hitung lagi, ada 2 kali. 1, 2, 3. Jadi 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 3-nya diulang sebanyak 2 kali. Ketiga adalah sifat komunitatif. Apakah yang dimaksud dari sifat komunitatif itu? Yaitu jika mengubah urutan operasi tidak mengubah hasil. Apa sih? Bagaimana sih contohnya? Baik, kita masuk ke contohnya. Contoh. 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. 4 dipindahkan ke belakang dan 5 dipindahkan ke depan. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. 5 dikali 4 hasilnya adalah tetap 20. Jadi 4 dikali 5 hasilnya 20 dan 5 dikali 4 hasilnya 20. Urutannya yang diubah tanpa merubah dari hasil tersebut. Baik, kita masuki cara yang terakhir. Menggunakan pola khusus dalam perkalian. Jadi, menggunakan pola-pola khusus dalam perkalian itu bagaimana sih? Apapun yang dikalikan dengan angka 0
hasilnya tetap 0. Contoh 2 dikali 0 hasilnya tetap 0. 3 dikali 0 hasilnya tetap 0. 4 dikali 0 sama dengan 0. Kita masuki contoh perkalian berurutan. 15 dikali 0 adalah 0 dikali 5 adalah hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Jadi hasilnya 15 dikali 0 adalah 0. Jadi hasilnya 0. Baik, itu cara yang terakhir. Baik, kita masuki cara selanjutnya, yaitu mengenai struktur soal perkalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal struktur perkalian, yaitu dalam sebuah cerita. Nomor 1, di dalam suatu keranjang bunga terdapat 3 bunga mawar. Jika Santi membeli 5 keranjang bunga, berapakah jumlah bunga mawar yang dimiliki Santi? Jadi kita buat seperti ini. Ada 5 keranjang bunga. Satu, 2, 3, 4, 5. Di dalam setiap keranjang ada 3 bunga mawar. 1, 2, 3 bunga mawar. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi berapakah jumlah bunga mawar yang dimiliki oleh Santi? Kita hitung dari keranjang pertama hingga keranjang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 bunga. 3 dikali 5 sama dengan 15. Inilah hasil dari perkalian dari dalam soal cerita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperagakan alat peraga yang sudah ada di tangan saya, yaitu berupa cat warna, pensil warna. Jadi kita hitung jumlah keseluruhan dari pensil warna tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita taruh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Total keseluruhan dari jumlah cat warna yang saya miliki ada 20. Jadi kita masuk soal. Soalnya adalah 2 dikali 5 adalah 2 dikali 5. Kita hitung 2 berurutan dan diulang selama 5 kali. 1, 2. Kita satukan. 1 kali. 1, 2. 2 kali. Kita gabungkan 2. Kita ambil lagi 1, 2. Kita gabungkan. Sudah 3 kali. 1, 2. Sudah 4 kali. Dan yang terakhir kita ambil 1, 2. Jadi soalnya 2 dikali 5 adalah
2-nya diulang sebanyak 5 kali. Jadi 2-nya diulang sebanyak 5 kali. Kita hitung mulai dari angka 1 yang paling ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. 2-nya diulang sebanyak 5 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada teman saya. Nama saya Siti Aulia Utagaluh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian satuan dengan satuan, satuan dengan puluhan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, bagaimanakah perkalian cara-caranya seperti itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yang kita lakukan adalah, misal ada soal 3 dikali dengan 5 sama dengan, nah 3 dikali dengan 5. Jadi cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat contoh nih, saya ada 3 bola, kemudian 3 bola itu saya susun dalam 5 kali. Contoh, ada 3 bola. Bola di sini ada 3. 3 ditambah dengan 3 bola lagi, ditambah dengan 3 bola lagi, ditambah dengan 3 bola lagi, ditambah dengan 3 bola lagi. 3 bola itu sejumlah 5 kali. Maka 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Jadi dimaksud dengan perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang. Jadi 3 itu diulang sebanyak 5 kali pengulangan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, satuan dengan puluhan. Misal di sini ada 3 dikali 32 sama dengan, misal. Jadi, cara yang pertama yang kita lakukan adalah satuan kita kalikan dulu dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan lagi dengan 2. Sudah? Jadi, 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Selanjutnya, 3 dikali dengan 2 itu sama dengan 6. Jadi seperti itulah perkalian satuan dengan puluhan. Permisal, ada satuan dengan puluhan tetapi dia menyimpan. Contoh, 4 dikali 34 sama dengan, nah soalnya 4 dikali 34. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita juga bisa memain ke bawah. Contoh, kita membuat dia ke bawah. 4 dikali 34. Oke, 4 dikali dengan 4 hasilnya 16. Maka jika kita mempunyai angka 16 itu kan terdiri dari angka 10 ditambah dengan 6. Maka 6 ini kan disebut dengan satuan, sedangkan 10 ini disebut dengan puluhan. Maka nilai satuan ini nanti tetap di dalam, sedangkan nilai puluhan kita simpan. Contoh, 4 dikali 4 itu kan sama dengan 16. Maka di sini kita taruhlah 6. 1 kita simpan. Jelas kan? Kemudian 4 dikali dengan 3. 4 dikali dengan 3 itu 12. 12 ditambahkan dengan 1 yang disimpan sama dengan 13. Jadi seperti inilah sistematikanya. Ya, di sini saya akan membuat nilai puluhan dengan puluhan. Contoh di sini ada 4 dikali 35. Nah, cara step yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengkalikan.
5 kita kalikan dulu dengan 3. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan 4. Langkah selanjutnya 3 kita kalikan dengan 3. Dan 3 lagi kita kalikan dengan 4. Jadi permisal seperti ini ya. Atas, bawah kali atas, bawah lagi kali atas. Dia selama 2 kali putaran. Karena ada 2 angka. Yang hendak dikalikan. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja ya. 5 dikali 3. 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Seperti yang saya katakan tadi, jika nilai satuannya kita taruh di dalam. Kan 15 tuh. 15. Ya, satuannya kita tetapkan di dalam. Satunya ini puluhannya kita simpan. 5 kali 3 15. Maka di sini 5, 1 kita simpan. Selanjutnya 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Kita tambahkan dengan yang disimpan tadi. Jadi hasilnya 21. Oke, ini sudah selesai tahap pertama. Selanjutnya angka yang kedua. 3 dikalikan dengan 3. Ya, seperti ini ya. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Maka kita sejajarkan hasilnya 9 dengan angka 3-nya. Selanjutnya 3 dikali 4. Ya, 3 dikali 4 12. Oke, 12. Maka nilainya 12. Langkah selanjutnya kita akan masuk kepada penjumlahan. Maka kita tambahkanlah hasilnya. Ya, 5 kita turunkan 5-nya. Ya, kemudian 1 ditambah 9 sama dengan 10. Ya, naik 1. Kemudian 2 tambah 2 4 tambah 1 yang di atas sama dengan 5. Kemudian turunkan 1. Maka hasilnya 1505. Sampai di sini paham mengenai perkalian puluhan dengan puluhan. Ini ada 2, 3, 5, 3, 2, 2. Contoh nih. Nah, bagaimanakah menemukan hasil daripada perkalian ratusan dengan ratusan? Nah, langkah pertama, kita kalikan dululah tahap yang angka yang pertama ini. Jadi, ada 3 angka yang hendak dikalikan. 1, 2, 3. Jadi, tahap pertama 1 angka. 2 dikali 5. Sama dengan 10 kan? Maka di sini 0, 1 kita simpan, ya. Selanjutnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 6, ya. 6 kita tambahkan 1 yang disimpan. Jadi itu 7. Selanjutnya 2 dikali 2. 2 kali 2 4, ya. Oke. Tahap selanjutnya, apabila ini sudah selesai, tidak ada lagi pengalian karena dia sudah selesai, maka kita ke angka yang selanjutnya, ya, angka yang selanjutnya. 2 ini dikalikan dengan 5 lagi. 2 kali 5 10, maka kita sejajarkan hasilnya 0, 1 kita simpan. Selanjutnya 2 ini dikalikan lagi dengan 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian 2 dikalikan lagi dengan 2. Sama dengan 4. Oke. Nah, langkah selanjutnya bagian 3. Ya, bagian 3. 3 ini, ya, ini terakhir. Angka terakhir yang akan dikalikan dengan angka di atas. 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15. Maka kita sejajarkan nilainya. 15. Maka 1 kita simpan. Selanjutnya, 3 dikalikan dengan 3. 9. Maka 9 ditambah 1 sama dengan 10. 0, satunya kita simpan lagi. Kemudian, 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Ya, 3 kali 2, 6, ditambah 1 sama dengan 7.
Oke, maka apabila kita sudah mendapatkan nilai ini, tahapnya selanjutnya seperti yang tadi, penjumlahan. Kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. 0, turunlah 0, ya, tidak ada lawannya, ya. 7 ditambah 0, 7 lah pastinya. Kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Ya. 16. Oke, naiklah 1. Ya. Naiklah 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ya, 7 kita turunkan. Oke, maka inilah hasilnya. Ya, langsung kita ke contoh soal cerita. Di sini kita langsung cerita ya. Si Ayu mempunyai buah apel sebanyak 8 buah. Kemudian si Ayu hendak menaruhnya ke 5 kerdus dengan jumlah apel yang sama rata. Berapakah jumlah semua apel tersebut? Langsung saja. Jadi di sini kita buat aja ya. A, B, C, D, E. Ya. Kerdus ini anggap sajalah kerdus pertama, ya, kerdus kedua, kerdus ketiga, kerdus keempat, dan yang E kerdus kelima. Towaga Padma, ya. Kemudian lihat nilainya, kan menaruh ada 8 ya, 8 buah dalam 5 Towaga Padma. Kita isi 8 buah apel. 1 apel, 2 apel, 3 apel, 4 apel, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi nilai A, B, C, D, E, ya, kerdus masing-masing ini di dalamnya terdapat 8 buah apel. Maka 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ya, 8, ya, tambah 8 tambah 8 tambah 8, maka jumlahnya adalah 40. Mungkin segitu saja, sekian dan terima kasih.